Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam ikhwan dan akhwat pendengar setia radio Silaturahim 720 AM untuk Islam yang satu. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga Anda selalu sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan dan akhwat, di malam hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam acara Dr. Jose Show dan juga Kang Firman yang sudah siap. Sebelum itu kita langsung sapa ini Kang Firman dan juga dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Firman, silahkan. Ya, selamat malam ikhwan akhwat semua. Hari ini kita hadir lagi dialog bersama Dr. Yose. Pada malam ini kita akan membahas bahasan yang sebetulnya orang banyak tahu, orang sering lihat, orang sering baca, tapi banyak orang juga sepertinya yang nggak mau tahu atau takut untuk mengetahuinya. Kita mau membahas mengenai Novus Ordo Seclorum. Nah, untuk lebih jelasnya kita pertanyakan ke Dr. Yose, apa itu dok, Novus Ordo Seclorum? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar budiman, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang hal-hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Banyak orang membicarakannya, tetapi di ruang-ruang tertutup, di diskusi-diskusi terbatas. Tapi hari ini Rasil Radio Silaturahim memberanikan diri untuk membuka ini ke publik supaya publik tahu bahwa ada sebuah kekuatan ideologi yang juga bergerak di dunia ini melawan kekuatan ideologi lain yang menghalangi mereka. Kalau kita lihat pendengar yang budiman, di dunia ini sebenarnya ada 3 ideologi besar yang sedang bertarung. Pertama, kalau boleh kita sebut Islam sebagai ideologi adalah Islam. Yang kedua adalah Katolik. Yang ketiga adalah Zionis Internasional dengan semboyannya yang begitu kental di uang $1 Amerika, yaitu Novus Ordo Seclorum. Jadi mereka bercita-cita untuk membuat tatanan dunia baru. Sedangkan kita orang Islam bercita-cita untuk menegakkan khilafah supaya kita bisa dinaungi oleh syariat Islam secara komprehensif. Begitu juga dengan Katolik, mereka juga bercita-cita untuk mengembangkan kekhalifahan Katolik mereka, kalau boleh disebut kekhalifahan, karena pusatnya di Vatikan dan tidak ada kebijakan Katolik tanpa seizin Vatikan. Jadi mereka tidak boleh mengambil kebijakan yang bersifat besar tanpa persetujuan Vatikan. Nah, ketiga ideologi ini bertarung saat ini di dunia untuk berebut pengaruh. Kita tahu persis bahwa Eropa adalah mayoriti Katolik. Begitu juga dengan Amerika Latin. Kemudian datang Protestan untuk melakukan pembaharuan di dalam agama Kristen, yang sebagian orang menyatakan bahwa ini adalah bagian dari rekayasa Novus Ordo Seclorum untuk melemahkan Katolik. Begitu juga dengan Revolusi Prancis yang memporak-porandakan kekuasaan gereja dalam mengatur negara, seperti juga Islam dalam mengatur negara. Dari kekhalifahan Turki Utsmani yang rontok akibat serangan yang secara bergelombang datang dari kelompok-kelompok Freemasonry ini. Termasuk dari gerakan pemuda internal itu ya dok ya? Ya, ada sebuah gerakan pemuda yang disebut Young Turk. Nah, ini adalah pergerakan pemuda-pemuda Turki di Turki juga di Eropa, dan mereka disponsori oleh Eropa untuk menjatuhkan Sultan Hamid supaya Turki rontok dan Islam lenyap kekhalifahannya. Tapi setelah itu juga menarik adalah peranan seorang kolonel, ya.
peranan seorang kolonel yang disebut Kolonel Lawrence, ya namanya. Dia adalah seorang kolonel Inggris berdarah Yahudi yang mensponsori, memprovokasi orang-orang Arab untuk berontak kepada kekhalifahan Utsmani dengan membangkitkan asobiah kebangsaan dari bangsa Arab sendiri. Oh, yang dikenal Lawrence of Arabia itu, Dok? Ya, kalau kita nonton filmnya Lawrence of Arabia. Kemudian kita lihat bagaimana Zionis ini. Zionis ini menarik sekali yang menarik dari mereka adalah bahwa mereka itu begitu yakin, walaupun jumlah mereka sedikit, bisa merubah tatanan dunia. Tentu kita akan bertanya, kenapa mereka bisa yakin? Padahal jumlah mereka sedikit, mereka tidak mempunyai kekuatan militer, ya kan? Walau gimana pun juga kekuatan militer adalah kekuatan penentu di dalam mendominasi dunia. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang suka memperalat orang lain. Ya. Mulai dari ketika, kalau boleh kita setback ke belakang, mereka masuk ke dalam pasukan salib yang berperang dengan Salahuddin Alayubi dalam posisi sebagai satria-satria Templar, dan mereka berperang melawan Islam. Kemudian setelah perang salib selesai, mereka tetap di dalam Kristen, tetapi mereka melakukan, kalau orang Katolik bilang bid'ah-bid'ah di dalam agama Kristen. Menarik. Sehingga Paus pun marah kepada mereka. Sehingga mereka diultimatum untuk melaksanakan ajaran Kristen yang lurus menurut Paus. Tetapi mereka sebagian membangkang. Sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa perburuan dan pembunuhan para Knight Templar di seluruh Eropa. Tapi mereka bukan bertambah lemah. Mereka berhasil merancang revolusi Prancis karena sumpah terakhir dari petinggi mereka yang dihukum mati oleh gereja adalah suatu saat keturunan saya akan menghancurkan kekuasaan Katolik. Itulah Jacques de Molay, seorang Knight Templar. Tapi mereka bukannya, orang banyak lebih tahu Knight of Templar itu kan bisa dibilang prajurit Kristus. Ya, Ya, Dok. jadi mereka adalah, kalau boleh dikatakan mereka tuh prajurit-prajurit komandonya dari tentara salib. Special elite ya? Special elite ya. Nah, tapi setelah mereka diburu oleh Katolik, mereka bertebaran di seluruh Eropa, bahkan ada yang lari ke Skotlandia, membuat loji Skotlandia yang terkenal. Dan akhirnya mereka membajak Inggris untuk bisa mengikuti kemauan mereka dan melaksanakan cita-cita mereka. Nah, ini yang kita sebut kecerdikan untuk memperalat orang lain. Setelah Inggris lemah, mereka pindah, ya kan? Mereka pindah ke Manhattan di Amerika. Dan mulailah mereka memperalat Amerika untuk cita-cita mereka. Sehingga terkenal di Amerika saat ini adalah apa yang disebut dengan Israel Lobby, ya, untuk US Foreign Policy, jadi untuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Itu udah dikenal secara umum tuh Israel Lobby itu? Udah dikenal. Bukan rahasia lagi, rahasia umum ya? Rahasia umum dan diketahui, ya, bagi orang yang peduli sedikit mengenai ilmu sosial politik pasti tahu. Tapi kalau orang Amerika yang asik bekerja, pagi pergi kerja, pulang sore, kemudian berlibur, ya mereka nggak kenal dengan Israel Lobby ini. Tapi kalau mereka mau sedikit baca surat kabar, pasti mereka akan tahu. Karena di Amerika bertaburan organisasi-organisasi yang mendukung Israel Lobby ini. Kita mengenal apa yang disebut dengan Israel Public Affairs Committee atau AIPAC. Ya kan? Kemudian ada sebuah badan research yang disebut sebagai Washington Institute for Near East Policy. Ada lagi sebuah organisasi yang disebut Anti-Defamation League. Dan ada lagi organisasi Christian United for Israel. Ya, jadi Christian United for Israel. Jadi banyak sekali mereka bikin organisasi-organisasi lobby. Jadi bukan AIPAC aja. Yang paling terkenal itu tapi yang AIPAC paling ya? terkenal AIPAC. Kemudian mereka mendorong sebuah ideologi yang disebut neokonservatisme.
Yang mereka dorong adalah agresivitas Amerika sebagai negara pendukung demokrasi dan menggunakan kekuatan militer sebagai senjata utama untuk penegakan demokrasi. Kalau gitu kembali lagi demokrasinya sendiri saja sudah tidak demokrasi karena menggunakan kekuatan militer. Ya, jadi nilai-nilainya kan sepertinya seolah-olah gentleman lah ya. Orang dipilih oleh rakyat dan lain sebagainya. Tapi kalau ada sebuah negara yang tidak setuju dengan cara-cara demikian, itu akan dilemahkan dan bahkan diturunkan pemimpinnya. Seperti yang terjadi mungkin belum terjadi, bakal hampir terjadi ketika Putin menang di Rusia. Yeah. Mereka tidak cocok dengan Putin, tapi mereka juga tidak mampu untuk mengalahkan Putin di dalam proses demokrasi, dan mereka menuduh Putin curang, dan oleh sebab itu mereka rekayasa demo. Nah, Tapi kebetulan kalau kita lihat ya dok ya di berita-berita, ya. tuduhan-tuduhan terhadap misalnya seperti dokter bilang Putin tidak dianggap melakukan kecurangan. Mereka bisa menunjukkan bukti-bukti itu dok. Ya, memang kalau kita melihat yang namanya pemilu ya di bekas negara yang otoritarian, ya sulitlah kita mengatakan pemilu itu betul-betul 100% tanpa Bersih lah. ya bersih ya. Tanpa KTP Tanpa ada tetek bengek sedikit lah ya. Di Amerika sendiri juga pernah terjadi kan persoalan, kalau saya nggak salah, saya lupa tuh wakil presiden tuh masalah. Ketika Walter Mondale kalau nggak salah saya. Jadi kita melihat Putin ini menarik, Putin ini menarik nih. Karena Kompas pernah juga mengulas persoalan keberhasilan Putin untuk menaikkan gengsi Rusia di mata dunia. Putin ini mempunyai nasionalisme yang sangat tinggi sebagai orang Rusia asli. Dan dia ingin Rusia kembali jaya seperti sedia kala. Dan Putin adalah bekas petinggi KGB yang mengerti sekali persoalan Rusia. Dan kita mengerti kenapa dia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan di Ossetia Selatan. Karena dia tidak ingin daerah tersebut menjadi semacam pangkalan untuk radar anti rudal bagi negara barat. Dan Georgia adalah sarang orang-orang Yahudi yang lari ke Rusia. Itu yang disebut dengan Rusia Selatan pada saat itu. Ya memang kalau kita baca sejarahnya memang banyak ya orang-orang Yahudi lari ke daerah Rusia. Ya, dan terutama berkumpulnya dalam di penggulingan SAR sendiri kaum Yahudi juga banyak berperan. Betul. Dan Georgia sendiri adalah pusat untuk Yahudi-Yahudi yang militan berkumpul di sana. Tapi dok, banyak juga pertanyaan. Itu kan teori konspirasi, Iya. hayalan tingkat tinggi lah. Karena kita udah nggak tahu lagi penyelesaiannya bagaimana, kita lemparkan, oh ini teori konspirasi, lagi-lagi Yahudi dan Zionis yang kita salahkan. Selesai, nggak perlu nyari-nyari masalah lagi. Iya. Banyak yang berpendapat seperti itu dok. Ya, kalau kita tidak suka berpikir ruwet, tentu akan tidak suka dengan soal-soal seperti ini. Tapi kalau kita mau sedikit membaca buku, ya kemudian, maksud saya buku bukan buku kelas kuning ya, buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang berkompeten gitu. Kemudian kita lihat bagaimana kebijakan ekonomi, bagaimana kebijakan penyebaran demokrasi. Kemudian juga kita lihat bagaimana kebijakan adu domba yang diterapkan di berbagai macam negara. Sulit kita menolak kalau tidak ada tangan-tangan besar yang bergerak di sana. Gitu. Oke dok, kita kembali misalnya tangan-tangan Zionis itu kaum minoritas yang menguasai dunia. Yang ingin menguasai Yang dunia. ingin menguasai dunia. Apakah dampaknya sudah sampai ke Indonesia? Oh, Banyak orang bilang IMF salah satu tangan-tangan mereka. ya. Kita ketahui IMF adalah semacam tool bagi mereka. Dan kita tahu siapa Paul Wolfowitz. Ya kan? Paul Wolfowitz ini adalah salah seorang the eagle man, ya, the eagle man surrounding the president. Dan dia adalah tokoh neokonservatif yang cukup kental.
kalau kita lihat memang banyak sekali tokoh neokonservatif ini di Amerika. Seperti boleh kalau kita sebut ya, selain Paul Wolfowitz, ada Richard Perle, ada Douglas Faith, ada Jane Kirkpatrick, ada John Bolton, ada Kenneth Edelman, ada William Bennett, ada William Crystal, ada Elliot Cohen, ada Aaron Friedberg, Bernard Lewis, Fuad Ajami, ya. Ini menarik nih namanya, Menarik Fuad gitu. Ajami namanya ya. Kemudian ada juga Michael Rubin. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh neokonservatif nih yang mereka posisinya mengelilingi presiden. Dan mereka membuat kebijakan untuk lebih agresifnya Amerika dalam politik luar negerinya. Karena dengan agresifnya Amerika menjadi kepanjangan tangan mereka untuk membentuk apa yang disebut dengan Novus Ordo Seclorum. Tetapi karena terlalu agresif, perekonomian Amerika mengalami hampir kebangkrutan dengan utang yang sangat luar biasa besarnya, sehingga sekarang rakyat Amerika kesulitan memperoleh rumah dan pelayanan kesehatan. Ini menarik nih, saking agresifnya jadi tertinggallah di rumah sendiri apa yang harus diperbaiki gitu kan. Nah, orang-orang The Eagle Man ini bagian dari berbagai macam organisasi. Ya. Ada American Enterprise Institute, ada the Center for Security Policy, ada the Hudson Institute, the Foundation for Defense of Democracies, ada the Jewish Institute for National Security Affairs atau JINSA. Ini banyak sekali. Ada lagi PINEC nih, ya, Project for New American Century. Nah, ini agak mirip dengan Novus Ordo Seclorum nih. Jadi Project for a New American Century. Ini di-create oleh mereka. Organisasi-organisasi ini supaya bisa menjadi think tank pemerintah Amerika Serikat untuk kebijakan luar negeri maupun kebijakan ekonomi dan lain sebagainya. Dok, tapi banyak juga ya orang bertanya ya. Kalau kita sebutin hati-hati mengenai gerakan Zionis. Kalau kita sebut gerakan Zionis, hampir kita katakan 98% umat Islam menyatakan gerakan Zionis harus diwaspadai. Saya tidak menyatakan 100% ya dok ya, 98%. Tapi mengenai organisasi-organisasi underbawnya Zionis ini, kebanyakan misi-misi mereka misi-misi mulia dok. Kemanusiaan, membantu negara-negara yang butuh bantuan dana. Sosial. Kegiatan sosial, kemanusiaan, kesehatan. Jadi dampak buruknya hampir tidak terlihat. Ya, ini menarik ya. Jadi mereka mengenal juga apa yang disebut dengan proses ta'aruf. Ya. Kalau dalam Haroki kan ada proses ta'aruf kan sebelum dibayat kan. Betul gak? Sebelum dinikahi. Nah, sebelum dibayat. Nah, dalam proses ta'aruf itu yang menarik untuk dijual adalah isu-isu kemanusiaan. Ya. Ya, isu-isu kemanusiaan ini sangat menarik untuk dijual. Oleh sebab itu mereka membuat organisasi underbow seperti Lions Club, ya, Rotary Club dan lain sebagainya, Samaritan dan lain sebagainya. Bung Karno pernah mengeluarkan SK membekukan organisasi-organisasi seperti ini. Iya, saya pernah baca tuh tahun 66. 62 ya. SK presidennya. SK presiden. Alasannya kenapa tuh? Karena dianggap Bung Karno kan sangat anti dengan Amerika dan Inggris pada saat itu. Dianggap organisasi ini organisasi Barat yang merupakan kepanjangan tangan Barat. Dan Bung Karno tidak suka dengan organisasi yang berbau Barat. Dan Bung Karno juga curiga bahwa mereka bagian dari perpanjangan imperialisme dan kolonialisme gitu. Nah, dikeluarkanlah SK Presiden, kemudian dicatatkan di lembaga negara tahun 63 kalau nggak salah. Lalu SK ini dibatalkan oleh Presiden Gus Dur. Ya, ketika Gus Dur jadi presiden. Jadi nggak ada lagi tuh ya Oh, nggak ada lagi. Jadi sekarang boleh gitu. Nah, ini adalah dampak reformasi. Ya. Dok, ini beberapa waktu yang lalu
WikiLeaks ini kembali membocorkan salah satu dokumen rahasianya tentang beberapa orang di Indonesia terlibat mendirikan Indonesia Israel Public Affairs Committee atau AIPAC, sebuah LSM yang menjadi agen Zionisme Yahudi Israel dunia di Indonesia. Lalu ada pula WikiLeaks ini menyebutkan bahwa Indonesia Israel Public Affairs Committee ini juga berkonspirasi untuk menghancurkan gerakan-gerakan Islam, terutama yang ada di Indonesia. Bagaimana, Dok? Ya, yang menarik adalah pernyataan Pendeta Andreas Yawangi ya kalau saya salah namanya. Ketika peluncuran bukunya Buya Shafi'i Ma'arif, Gilad Azmon. Beliau mensitir persoalan ini. Bukan AIPAC, IIPAC ya. IIPAC. Ya, Indonesian Israel Public Affairs Committee. Ini namanya hampir sama ya, AIPAC, IIPAC gitu. Ya. Beda Amerika sama Indonesia. Iya. Indonesia aja. Nah, Pendeta Andreas mengatakan itu bukan mainstreamnya, karena ada pendukungnya dari orang Kristen, ya. Itu bukan mainstreamnya Kristen, katanya. Itu yang disebut dengan Kristen Zionis. Dan Kristen Zionis itu dalam Kristen minoritas, katanya. Nah, ya kami malulah katanya kan, karena Indonesia secara konstitusi jelas di dalam konstitusinya di pembukaannya jelas sekali kan. Mendukung kemerdekaan semua bangsa dan menghapuskan penjajahan kan. Betul. Nah kalau ada warga negara Indonesia yang mendukung Israel, ya problem. Karena sampai saat ini Israel melakukan blokade terhadap Gaza dan menduduki tanah-tanah orang Palestina. Ini bagian dari penjajahan. Alangkah tidak matching ya. Orang yang tinggal di Indonesia mengakui negara ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, yang jelas-jelas konstitusinya menyatakan penjajahan itu adalah hal yang sangat jelek ya, karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan peradilan. Oleh sebab itu harus dihapuskan dari permukaan bumi. Nah kalau ada sebagian orang yang mendukung Israel, berarti orang tersebut tidak setuju dengan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti bukan orang Indonesia. Dia orang Indonesia, tapi jiwanya bukan Indonesia. Karena kalau jiwanya Indonesia, dia harus melihat pembukaan konstitusi kita. Permasalahannya, Dok, kita tidak mendukung Israel karena penjajahannya atau karena ideologinya? Secara negara penjajahannya. Oke. Nah, secara Islam sebagai seorang Muslim, ini persoalan ideologi. Karena persoalan Zionis Israel ini kan bisa dinilai dari 3 aspek. Ya. Sebagai warga negara Republik Indonesia, kita melihatnya berdasarkan konstitusi, pembukaan. Ya. Tapi sebagai Muslim, kita melihat ini mereka bergerak ini bukan atas dasar uang, tapi jelas atas dasar ideologi. Ya, we are the chosen people, we have the promised land, itu kan ideologi. Iya. Ya kan? Iya. Itu kan bukan politik semata. Jadi bisa Nah, ada satu lagi aspek yang juga lupa orang, aspek kemanusiaan. Dan ini yang menarik banyak orang non-Muslim untuk tidak setuju terhadap Zionis. Bahkan orang Yahudi pun nggak setuju. Iya. Jadi dengan kata lain, apapun agama Anda tidak selayaknya mendukung negara Israel. Iya. Karena prinsip-prinsip yang dianut oleh mereka, ini kan yang mendirikan negara Israel ini kan orang-orang Zionis Israel. Iya. Ya, bukan orang Yahudi secara keseluruhan. Karena kalau waktu Global March Jerusalem itu terlihat sekali bagaimana sebagian orang Yahudi ikut di dalam gerakan Global March Jerusalem yang ingin pembebasan Yerusalem dari tangan Zionis, karena mereka tidak setuju dengan prinsip-prinsip Zionis itu yang sangat-sangat eksklusif. Apakah mereka yang disebut dengan Neturei Karta, Dok? Iya, salah satu. Ada beberapa lagi organisasi itu. Dan biasanya mereka adalah orang-orang Yahudi yang antara militansinya dengan rasionalnya seimbang. Baik, ini menarik, Dok. Karena di salah satu website ini kami bisa baca ini Jomah Al-Najjar dari Palestinian Welfare House, ia pernah berkata, Yahudi tetaplah Yahudi. Jadi jangan terbuai dengan Neturei Karta, sekelompok Yahudi yang disebut-sebut sebagai Yahudi anti-Zionis yang baik
Yang ternyata Netrakarta menurut Joma ini adalah bagian dari konspirasi yang diciptakan Yahudi dan Israel untuk mengesankan bahwa tidak perlu memusuhi Yahudi. Gimana nih, Dok? Ya, jadi begini. Orang Islam itu harus yakin dengan kebesaran Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta. Kita berjuang, berjihad, berperang itu dengan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip sportivitas. Berperang, berjihad itu salah satu bagian dari dakwah. Jadi bukan semata-mata alat atau tujuan. Nah, disitulah moralitas juga diperlihatkan oleh orang Islam. Jadi tidak boleh, wah ini perang ini, kita boleh curang, mengkhianati perjanjian, membunuh wanita, ya karena wanita ini nanti akan melahirkan anak, nanti anaknya lahir Yahudi, kan nggak boleh begitu kan? Iya. Ya, kita berjuang tetap harus menjunjung nilai-nilai sportivitas dan nilai-nilai gentleman ya, supaya orang respect dengan Islam. Jadi kalau ada orang Yahudi yang tidak setuju Zionis, kita tidak bisa mengklaim bahwa mereka itu sebenarnya bersiasah. Bagian dari Ya, konspirasi. kita begitu. harus berpikir positif saja, ya bahwa mereka tidak setuju dengan Zionis. Nanti waktu yang membutuhkan bahwa mereka itu berkhianat atau tidak terhadap nilai-nilai yang mereka usung pada tahap awalnya. Begitu kita sebagai orang Islam berprinsip. Jadi kita tidak boleh prejudice dulu sehingga kita berlaku berlebihan, kemudian menghukum mereka berlebihan. Karena kita adalah umat yang dijaga oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Hebat. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita kalau kita menjaga kemuliaan nilai-nilai Islam yang luar biasa ini. Baik. Dok, satu yang menarik yang tadi dokter bilang pada saat kegiatan GMJ, pesertanya ada orang Yahudi. Ya. Yahudi. Sebetulnya kenapa mereka ikut GMJ? Bukannya seharusnya mereka tidak mendukung GMJ? Karena GMJ berarti menolak terjadinya Israel Raya itu sendiri. Kalau kita lihat pada tahap awal pendirian negara Israel, Albert Einstein pun tidak setuju. Iya. Beberapa Zionis saintis itu tidak setuju dengan pendirian negara Israel. Ada suratnya. Ya. Suratnya udah lusuh kelihatannya ya. Sehingga tulisannya susah dibaca. Surat dari Albert Einstein. Albert Einstein. Kalau nggak salah ke sebuah koran kalau nggak salah. Kenapa? Karena dia sudah bisa membayangkan kalau berdiri negara Zionis pasti akan ada hak-hak orang yang terlanggar. Nah, ini bukan bagian dari ajaran Yahudi yang elegan yang mereka punyai. Iya. Ajaran Zionis ini jelas ajaran yang tidak elegan, yang sangat eksklusif, yang punya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan peradaban itu. Nah, itu yang membuat mereka merasa bahwa Yerusalem itu tidak boleh di tangan Zionis. Karena tidak adil. Tidak adil, diskriminatif, dan lain sebagainya. Itu aja sebenarnya. Perasaan keadilan yang ada pada diri mereka karena mereka tulus misalnya untuk melihat kebenaran gitu ya, walaupun mereka belum masuk Islam misalnya. Iya. Ya kan? Karena banyak dalam di peserta GMJ itu orang-orang non-muslim yang marah dengan sikap-sikap Zionis Israel. Dan kesadaran itu sudah mulai merebak di Eropa dan di Amerika. Ya. Dan sulitlah. Bisa kita lihat juga ya di internet banyak. Di internet demo-demo banyak sekali ya, bisa kita lihat. Ada lagi gerakan Occupy Wall Street lah contohnya kan, yang nyata-nyata itu. 99% 99% against 1% people kan, slogan mereka. Dan mereka tahu 1% people itu siapa? Itu orang-orang yang punya the Fed and Wall Street gitu. Dok, waktu gerakan GMJ kemarin, saya coba tarik lagi ke gerakan GMJ kemarin. Itu tentu tahu dong, pasti kaum Zionis, Yahudi yang tidak senang kegiatan ini memasukkan intel-intel mereka. Ada nggak gerak-gerakan yang mereka bikin sehingga antar peserta dibikin konflik lah, dipecah belah lah. Pokoknya jangan sampai misi ini jalan sesuai apa yang diharapkan. Iya, jadi memang ini perjuangan ya. Ya. Perjuangan ini penuh dengan kurenah gitu. Kurenah ini boleh dikatakan bunga rampai lah. Bisa karena hawa nafsu dia sebagai manusia,
ingin membela kelompoknya, tapi bisa juga memang dititipkan oleh Zionis. Kita tidak bisa mengklarifikasi hal ini. Ya. Tapi yang jelas memang ada kesan suatu kelompok ingin mendominasi gerakan ini. Ini yang saya protes kepada Ketua Panitia Saudara Ribi Halum, bekas Duta Besar Palestina di Indonesia yang pertama. Ya. Nah, saya sampaikan itu supaya gerakan-gerakan yang akan datang, gerakan ini menjadi milik semua orang. Dan orang merasa bangga memiliki gerakan ini. Memang ada satu insiden saya lihat waktu itu di lapangan, orang Yahudi ini hampir dipukul tuh sama massa. Saya bilang itu nggak boleh lah. Kita kan mengundang mereka sportif datang, ya kita hormati dong. Ya, jangan kecintaan kita berlebihan terhadap agama membuat kita tidak adil, kan nggak boleh. Ya kan? Masalah keberanian tuh hal yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam, tapi persalahan tidak adil tidak boleh. Orang itu datang menghormati kita, mau mendukung kita, lalu kena keyahudiannya kita pukul, kan nggak boleh. Seperti kata dokter tadi, positive thinking dulu. Oh iya dong, positive thinking. Tapi terkadang kita kebanyakan positive thinking loh dok untuk kaum Zionis ini. Begini, itulah yang membuat Islam ini bisa dicerna oleh orang yang berpikir. Yang artinya? Yang artinya begini, karena nilai-nilai mulia Islam itu membuat mereka nyaman belajar Islam. Kalau misalnya coba bayangin ya, kalau bayangin kita berperang, kita seperti Genghis Khan gitu, kita ratain kota, kita bunuh anak-anak, kita bakar perpustakaan. Siapa yang respect dengan cara berperang seperti itu? Tapi kalau kita berperang, ya sebelum masuk kota kita tawarkan dulu nilai-nilai Islam. Ya, kalau Anda terima, Anda saudara kami. Kalau Anda tetap dalam keadaan tidak Islam dan tidak menyerang kami, ya Anda membayar semacam pajak gitu kan. Iya, benar. Nah, tapi kalau Anda melawan, ya jalan keluarnya perang. Iya. Kan enak sekali. Ya kan? Tapi Islam melakukan agresivitas ini kan bukan karena ingin menaklukkan wilayah, tapi karena memang adanya dakwah yang terhalangi pada daerah tersebut. Makanya Islam melakukan pengerahan pasukan. Jadi tidak ada dalam sejarah orang Islam itu melakukan agresivitas, ya, dakwah jihad aktif gitu, bukan jihad defensif. Yeah. Itu karena ingin menguasai banyak wilayah. Tapi betul-betul semata-mata karena terhalangnya dakwah di daerah tersebut. Bukan juru untuk dakwah diserang. kekuasaan ya? Iya, bukan perluas kekuasaan. Kalau misalnya dakwah Islam di daerah tersebut bisa berjalan damai, tidak akan ada pengerahan pasukan. Iya. Nah, itulah nilai-nilai yang sangat mulia dalam Islam. Dan itu yang membuat orang respect. Ya kan, itu kan adalah sejarahnya tuh, ketika penaklukan kota Samarkand kan. Oke dok, dari kegiatan dokter Global March to Jerusalem, orang tahu Dr. Yose identik dengan Mercy. Iya. Dampaknya ada nggak untuk kegiatan Mercy di Gaza? Jadi begini, Mercy tidak melakukan politik praktis untuk meraih kekuasaan. Ya. Seperti partai pada jamaknya. Tapi kita melakukan politik kemanusiaan. Politik kemanusiaan itu adalah membela orang-orang yang terzolimi. Apapun agamanya? Apapun agamanya. Ya, apapun agamanya, apapun ideologinya. Nah, orang terzolimi ini adalah orang-orang yang tidak beruntung. The most neglected and the most vulnerable people. Dan ini sebenarnya pengejawantahan dari nilai rahmatan lil alamin Islam dalam mengayomi dunia ini. Ya, sehingga orang Islam pantas disebut sebagai Khalifatul Ard gitu. Karena dia bisa berlaku adil kepada siapapun, ya, tidak hanya kepada orang Islam, tetapi juga kepada orang-orang non-Muslim. Nah, Islam ini agama yang luar biasa nilai-nilainya, yang membuat Islam ini menjadi kerdil kita ini. Kita sendiri ya? Kita sendiri. Coba ada artikel mengenai Jeffrey Lang ya di Republika saya baca. Ya kan, seorang profesor matematik yang selalu bertanya mengenai Tuhan, selalu melakukan tanya, lalu cari jawab sendiri. Akhirnya tidak bisa dia melawan Al-Quran. Karena di Al-Quran dia menemukan kebenaran. Ya kan? Jadi kalau kita
Lihat bagaimana orang-orang yang jujur mencari kebenaran, begitu dia bersentuhan dengan Al-Quran, sulit dia membantah. Iya. Kecuali kalau dia membuka Al-Quran dengan kesombongan. Walaupun dia Muslim, nggak akan ketemu juga kebenaran tuh. Baik, Dok, ada peristiwa menarik ketika berada di Mercy, kemudian ada di daerah konflik, kemudian mengobati orang yang non-Muslim, katakan begitu, kemudian dia masuk Islam gara-gara Mercy memberikan pertolongan. Oh enggak, kita tidak pernah mendoktrin orang supaya masuk Islam, enggak ada. Kita kalau nolong aja, ya kita tolong aja. Ya kita tidak pernah, saya orang Islam, saya nolong Anda, kita orang baik, supaya masuklah Islam, enggak ada itu. Ya tolong aja orang, tidak pakai embel-embel lah. Tapi intinya nggak ada dampak apa-apa ya dok ya ke kegiatan Mercy yang di Gaza berhubungan dengan GMG itu? Jawabnya wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dok, ini rumah sakit di Gaza ini kalau dipikir secara akal gitu ya, ini kan gampang banget atau gampang sekali Israel dia menerbangkan pesawatnya kemudian mengebom itu rumah sakit. Tapi ini pembangunan rumah sakit lancar-lancar aja ini. Jadi begini, Kenapa dok? Israel sudah melanggar apapun hukum-hukum internasional. Ya. Seorang Rachel Corrie, wanita Amerika berambut pirang, cantik, yang mau-maunya dia menghadang bulldozer Zionis Israel untuk menggusur rumah orang Palestina. Ketika bulldozer itu mendekat, dia tetap berdiri. Ketika bulldozer itu melindas dia tidak bergeming. Ya. Kematian Rachel Corrie yang digilas bulldozer ini, itu pun tidak membuat Israel dihukum. Penyerangan kapal Mafi Marmara di tengah perairan internasional pun tidak dihukum. Ini yang saya sebut sering bertanya kepada audiens atau publik. Kenapa mereka bisa mendapat hak yang begitu istimewa di dunia ini, sehingga boleh melakukan apa saja tanpa di punish gitu. Ini tidak lepas dari persoalan bagaimana mereka mengkampanyekan bagaimana diri mereka, baik secara teologi maupun secara politik. Secara teologi apa? Secara teologi mereka mengatakan bahwa kami orang-orang yang mulia. Dan ini diadop sebagian oleh ajaran Kristen. Itu yang disebut dengan Christian Zionis tadi. Jadi saking mulianya kalau ini orang salah, nggak perlu dihukum. Karena mereka membela diri. Lalu mereka mempunyai tanah yang dijanjikan. Itu kan nilai-nilai ideologi. Kemudian secara politik bagaimana mereka? Mereka mengkampanyekan bahwa mereka berada di tengah-tengah bangsa Arab yang setiap waktu siap menerkam mereka. Dan yang kedua, mereka mengkampanyekan bahwa peristiwa Holocaust itu adalah kesalahan bangsa Eropa yang harus dibayar oleh bangsa Eropa seumur hidup mereka. Jadi mau gak mau orang Eropa harus membantu. Ya, itu mereka kampanyekan terus. Sehingga terjadilah apa yang disebut mind control. Ya, mind control dari orang-orang yang mempunyai kemampuan membuat keputusan. Jadi kombinasi ideologi dan politik membuat mereka bisa excuse melakukan apa saja di dunia ini. Nah, betul. Kalau mereka menyerang rumah sakit, sekali lagi jawab saya, wa makaru wa makrullah wallahu khairul makirin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini udah banyak pertanyaan Mas Angga, Dr. Yose udah yang masuk, tapi sepertinya kita harus break sebentar dan habis itu kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah hadir. Baik, ikhwan dan akhwat pendengar setia Radio Silaturahim 720 AM, tetaplah setia bersama kami, masih bersama Dr. Jose. Masih dalam acara Dr. Jose dan kita tengah membicarakan tentang Novus Ordo Seclorum bersama dengan Dr. Jose dan juga Kang Firman. Dan Kang Firman akan membacakan SMS yang sudah masuk dari Anda, ikhwan dan akhwat. Ini sudah ada salah satu pertanyaan dok dari Bapak Ikhwan di Cakung. Assalamualaikum Dr. Yose. Menurut Anda bagaimana kalau mengenai Zionis yang jahat di dunia, harus ada sosialisasi di tiap media, tempat, waktu, seluruh lapisan biar semua tergerak.
Mungkin kita angkat telepon dulu ya dok ya. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya ibu, siapa ibu? Salam dengan Bu, Dengan Ibu siapa Ibu? Bu Ati, Pak. Bu Arti ya. Ibu Arti. Baik Ibu, silakan Ibu dengan Dokter Jose. Iya, selamat malam. Assalamualaikum, Dokter Dodot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kan ada buku yang baru terbit tuh, akan kalah di tahun 2022 ya. 2000, Israel akan kalah di tahun 2022. Bagaimana pendapat Dokter Joseph? Kemudian apa bedanya Zionis internasional, Yahudi dan Sulaiman Sonri? Itu aja. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Ati ya? Ibu Arti. Ibu Arti menanyakan bagaimana pendapat Dr. Yose tentang buku yang baru keluar yang judulnya Israel akan kalah di tahun 2022 dan apa perbedaan dari Israel, Zionis, Yahudi, dan Freemasonry. Baik, Kang Firman. Jadi memang kalau kita bikin tahun-tahunan nih menarik juga ya. Tapi pada prinsipnya Allah akan memberikan umat Islam kemenangan kalau umat Islam sudah merasa satu saudara dengan saudara-saudaranya yang lain, atau dengan bahasa manajemennya itu sudah satu visi dalam perjuangan gitu. Mengenai tahunnya kita tidak tahu pasti karena ini adalah suatu gerakan yang terus-menerus harus dilakukan. Biarlah Allah nanti yang menggiring kita kapan menang. Yang penting kita ikut di dalam arus mainstream yang disediakan oleh Allah SWT ini untuk berjuang gitu. Orang Yahudi ini Ibu sangat menarik pemahamannya. Mereka sangat eksklusif. Mereka ini tidak merasa perlu orang lain masuk ke agama mereka. Bahkan ya tidak boleh gitu. Tapi mereka menyediakan sebuah sarana bagi orang-orang non-Yahudi untuk mengabdi kepada mereka. Nah, jadi kita lihat tuh kan, ada orang-orang Yahudi yang tidak mau orang lain memeluk agamanya selain mereka. Lalu ada wadah yang disediakan oleh mereka untuk orang-orang non-Yahudi mengabdi, menghamba kepada mereka untuk kepentingan Novus Ordo Seclorum yang tadi. Orang-orang Yahudi yang sangat eksklusif, yang nilai-nilainya sulit dipertemukan dengan nilai-nilai peradaban manusia, itu mendirikan organisasi apa yang disebut dengan World Zionist Organization, ya, oleh Theodor Herzl di Basel itu. Organisasi inilah yang menggerakkan lebih fokus perjuangan mereka untuk mencapai cita-cita mereka. Nah, tapi sebelumnya, mungkin ribuan tahun sebelumnya, mereka juga sudah mempunyai organisasi-organisasi rahasia untuk orang-orang mereka dan orang-orang yang mau mengabdi kepada mereka. Itulah yang disebut dengan Freemasonry. Jadi organisasi Freemasonry ini adalah organisasi utamanya untuk orang-orang non-Yahudi yang mau berkhidmat kepada mereka. Baik sadar ataupun tidak sadar. Kenapa saya sebut sadar ataupun tidak sadar? Karena ada juga orang yang oportunis yang memanfaatkan jaringan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ya. Tapi ada yang sadar dan mereka mencapai level tinggi di dalam organisasi ini. Nah, kalau Zionis internasional jelas masuk dalam kategori Zionis yang masyarakat Yahudi yang sangat eksklusif, yang tergabung dalam World Zionist Organization. Oke, ini kita lanjut pertanyaan yang tadi yang belum kita sempat jawab dari Bapak Ikhwan di Cakung. Assalamualaikum Dr. Yose. Waalaikumsalam. Menurut Anda bagaimana kalau mengenai Zionis yang jahat di dunia ini harus ada sosialisasi di tiap media, tempat, waktu, seluruh lapisan biar semua tergerak? Ya, ini memang sesuatu yang dibicarakan banyak secara tersembunyi. Karena mereka juga takut membicarakannya secara terbuka. Karena organisasi-organisasi rahasia Zionis ini juga bergerak secara rahasia. Dan bahkan
kadang-kadang tokoh-tokoh Islam menjadi penasehatnya. Karena mereka menganggap persoalan Zionis ini tidak sama dengan persoalan orang Kristen yang memurtadkan orang Islam. Karena memang Zionis bukan, tujuan mereka bukan ingin memurtadkan orang Islam. Bukan ingin memurtadkan orang Kristen. Nggak ada tujuan agama ya dok ya mereka? Karena mereka agama eksklusif nih. Tujuan mereka adalah novus ordo seclorum. Penguasaan tatanan dunia baru. Dan mereka yang berkuasa. Orang lain mengabdi pada mereka. Itu prinsip mereka. Jadi kalau kita lihat para ustadz pun ataupun tokoh-tokoh pergerakan tidak begitu menganggap ini persoalan yang serius dan tidak perlu dikaji. Saya cukup banyak bergaul dengan haroki-haroki. Bahkan membicarakan ini termasuk hal yang mubazir lah, buang-buang waktu karena ini persoalan konspirasi yang gak jelas ada ujungnya gitu kan. Nah itu yang kita bicarakan dari awal. Kalau otak kita nggak mau ruwet, perasaan kita nggak mau ruwet, ya jangan dibahas persoalan begini. Gak akan ketemu ya dok ya? Nggak akan ketemu. Nah orang Islam paling gampang persoalannya kalau ada pemurtatan, dia marah. Tapi kalau ada pengendalian pikiran sehingga membuat orang Islam jauh dari agamanya, orang Islam tidak merasa itu sebagai ancaman. Nah, disitulah halusnya permainan. Padahal ini cikal bakal pemurtatan dari kegiatan mereka. Iya jelas. Ini dok ada telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum ibu. Dari siapa ibu? Oke, selamat malam Dokter Hose. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya sangat senang dengan acara ini ya. Maaf bu, ibu dari siapa? Kebetulan Ibu. saya pengagum Dokter Hose lah. Bagi saya ini ajaib bisa bicara dengan Dokter Hose ya. Saya tahu Dokter Hose itu kira-kira tahun 80-an ya, entah awal 90. Waktu itu dokter diwawancarai oleh waktu itu masih ada TVRI dan mungkin RCTI kali ya, kayaknya di TVRI deh. Nah waktu itu saya lihat dokter masih muda, terus kok dokter ini gila benar ya, mau bela-belain Palestina gitu kan. Terus saya bilang gini, aduh pokoknya saya kagum. Tapi di luar itu saya lebih kagum lagi sama istri dokter lah, yang hebat lah punya suami seperti dokter gitu. Nah terus oke. Baik, Ibu. Terus saya terus terang aja tahu Palestina. Saya mengikuti berita-berita tentang Palestina dari sepak terjang Dokter Hose ya. Tapi sayang ya jarang sekali mendapatkan respons gitu ya dari berita-berita kita yang menjadi headline gitu kan. Biasanya maaf mungkin saya nggak tahu ya. Kan waktu itu saya bacaan saya itu Kompas, Tempo gitu kan. Gatra lah dulu gitu kan. Jadi saya jadi saya yakin dokter itu betul-betul istiqomah di jalurnya tetap gitu membela Palestina sampai saat ini. Nah, mungkin saya di luar ini ya pertanyaan yang lainnya. Cuma saya gini, dokter apa sih motivasi dokter tuh sampai betul-betul ikhlas punya hati yang baik gitu untuk membela Palestina. Mungkin perasaan saya dokter tuh nggak ada arahnya orang sana mungkin ya. Tapi bagi saya pahlawan Palestina dari Indonesia adalah Dokter Hose Rizal. Jadi saya ingin tahu kenapa dokter saya mungkin ya pingin punya entah anak seperti dokter gitu. Jadi apa sih motivasi dokter sampai betul? Oke, saya Ibu. kagum ikhlas. Oke, Ibu, dan terima kasih banyak. mudah-mudahan dokter sekarang ini bisa menjadi seseorang yang berarti di Indonesia. Gitu aja dok, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi dokter. Ya, jadi ini motivasi sebenarnya lahir dari pengalaman di lapangan ya. Iya. Kita dulu awal bergerak di lapangan ini peristiwa Maluku. Ya, peristiwa konflik 99 ya. 99 April. Dan ini menjadi pelajaran berarti Oh banget. iya, pelajaran yang sangat berarti buat saya dan teman-teman. Ya kalau teman-teman masih mau ingat gitu ya yang lain ya. Bahwa Maluku itu pelajaran yang sangat berarti bagi saya. Karena kita dan teman-teman itu menjelajahi Maluku itu dari tenggara sampai utara.
Iya. Jadi kita tahu betul konflik Maluku itu seperti apa. Nah, konflik Maluku inilah yang membuat kita bersama teman-teman mendirikan Mercy supaya kita bisa menolong orang dengan cepat, independen dan netral. Gitu. Karena ini nilai-nilai Islam yang kita anut gitu. Iya. Netralitas, independensi, adil dalam melakukan pertolongan. Itu tidak hanya kita buktikan dalam statement-statement, tapi juga kita lakukan di lapangan. Saya pernah melakukan operasi dalam suatu kamar operasi, di sebelahnya Muslim, kemudian di sebelahnya lagi Kristen. Itu kita operasi dua-duanya, dengan dikawal oleh Batalion Kostrad waktu itu di Maluku Tenggara. Ketika Muslimnya sadar, dia menyebut Allahu Akbar. Ketika yang Kristennya sadar, menyebut Haleluya. Gitu. Jadi persoalan-persoalan netralitas, kita menolong orang tanpa lihat latar belakang untuk memberikan keadilan, rahmat bagi semua alam itu kita terapkan di lapangan. Dan nilai-nilai ini kami pelihara terus dalam misi-misi berikutnya, baik di Afghanistan, di Irak, ya, di Lebanon Selatan maupun di Gaza, ataupun di Sudan, bahkan terakhir di Somalia, teman-teman. Dan saya berkeyakinan nilai-nilai mulia Islam ini sangat sedap dipandang mata gitu, dan dirasakan, dan juga orang akan merasakan impactnya juga walaupun dia berbeda agama dengan kita. Nah, saya melihat di dunia ini banyak terjadi penderitaan-penderitaan yang tidak perlu terjadi sebenarnya. Oleh sebab itu ya kita bersama-sama berkomitmen lah ya untuk to help the most neglected and the most vulnerable people. Dan kita menganggap orang Palestina ini the most neglected and the most vulnerable. Ya. Karena di abad 21 ini masih ada yang dijajah, diisolasi, dikerangkeng, nggak boleh orang masuk membantu. Waduh, itu luar biasa itu. Dan itu dilakukan oleh negara dan negara lain buta matanya. Seolah-olah menyetujui ya, Dok ya? Iya. Ini ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan masuk lagi, Dok. Ini ada pertanyaan dari Abu Fadil. Assalamualaikum Dr. Yose. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang Yahudi yakin akan adanya Israel Raya. Secara teritorial memang Israel Raya belum terwujud. Tetapi secara politis tampaknya hampir terlaksana. Dengan tunduknya negara-negara Arab ke dalam cengkraman Amerika dan Yahudi. Kedepan, bagaimana perpolitikan di Timur Tengah setelah revolusi di beberapa negara Arab? Iya. Jadi orang Israel, orang Yahudi, orang Zionis itu ada dua aim yang mereka ingin capai. Pertama tadi itu Novus Ordo Seclorum, membentuk tatanan dunia baru secara ideologi. Yang kedua mereka ingin punya teritorial. Itu direpresentasikan oleh bendera mereka dengan garis biru di atas dan di bawah, lalu bintang David di tengah. Garis biru itu menggambarkan sungai Tigris atau sungai Efrat, kemudian garis biru yang satu lagi menggambarkan sungai Nil. Itulah yang disebut dengan Israel Raya, termasuk Suriah, ya. Suriah, Jordan, Irak, ya, Mesir sebagian. Keyakinan mereka endorse gitu ya. Mereka laksanakan dengan cara-cara baik secara ofensif yang fisik maupun secara halus. Mengadu domba negara Arab sesama negara Arab sehingga negara Arab lemah. Coba bayangkan, ini bisa kita bayangkan aja lah. Tahun 2009 itu Gaza itu diserang habis-habisan dengan kekuatan penuh oleh Israel. Hanya nuklir saja yang nggak digunakan Israel. Dan negara-negara Arab di sekitarnya betul-betul menonton dengan pedih di televisi bagaimana saudara mereka dibantai. Hanya menonton. Saya di Mesir waktu itu karena kita menunggu mau masuk. Saya melihat bagaimana orang Mesir menonton televisi dengan perasaan muka yang susah saya bayangkan. Dia marah, dia sedih, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa itu. Karena perbatasan dijaga oleh tentara Mesir juga, tapi atas instruksi Amerika dan Israel. Coba bayangin, bisa seperti itu situasi.
Israel, Mesir itu mempunyai tentara yang kuat. Suriah mempunyai tentara yang kuat. Jordan ya kurang kuat lah, tapi ada tentara lah. Tapi bisa melihat bagaimana sebuah teritorial kecil yang namanya Gaza dengan panjang 48 km, dengan lebar yang paling lebar 15 km dan ada daerah sempitnya 5 km diserang dengan kekuatan penuh secara militer. Dan mereka berjanji kepada George W. Bush untuk menaklukkan Gaza dalam waktu 1 sampai 3 hari. Tapi nyatanya tidak kan, Dok? Tidak takluk. Ada kehendak lain. 21 harinya nggak takluk. Lawan Hizbullah 34 hari nggak takluk Hizbullah. Jadi Israel ini, maaf nih, ada yang mengistilahkan begini. Seperti laki-laki yang ejakulasi precox itu. Tenaga besar? Bukan. Kalau untuk perang singkat dia bisa menang. Tapi kalau perang itu udah berkepanjangan, dia mulai ragu atas kemenangannya. Mulai 2 minggu, 3 minggu, ya 4 minggu ya. 3 minggu di Gaza dia udah mulai ragu. Apalagi 34 hari di Lebanon Selatan. Baik. Nah, ini yang mentalnya mulai goyang. Karena mereka sebenarnya itu yakin dengan bahwa Islam itu ajaran yang benar. Cuma kesombongan lah yang menolak mereka ajaran ini. Sebetulnya Dok, umat Islam kan bisa belajar di kegiatan itu, kejadian 34 hari itu. Mental orang Yahudi sudah jatuh. Kalau umat Islam mau bersatu, kita ajak aja perang. Lama mungkin bisa kali ya Dok? Iya, ini kan persoalan kemauan dan persoalan maunya kita bersatu kan gitu. Iya. Ya kan? Mereka bisa menang perang singkat 6 hari kan? Iya. Ya, tahun 67. Dan itu membuat mereka ya bisa menang karena begitu disapu oleh mereka, negara-negara Arab kalah. Ya. Tapi kalau perangnya berkepanjangan, walaupun lawan organisasi sekelas FPI misalnya, ya kan? Ya. Kalau Hizbullah itu kan sekelas FPI itu. Iya. Ya, FPI dipersenjatai kayak Hizbullah tuh. Hamas dipersenjatai kayak apa? FPI dipersenjatai kayak Hamas. Itu mereka mengalami kesulitan. Jadi sebenarnya ya kita bisa belajar banyak dari kejadian 2 perang ini, bahwa kehebatan yang didengung-dengungkan oleh mereka Ternyata tidak sehebat. Tidak seperti yang sebegitunya. digambar-gambarkan di dalam film dan novel. Baik. Ini udah ada telepon masuk lagi dari Assalamualaikum. Salah. Iya, dari Bapak siapa? Di mana? Dari Bapak Yono. Oke, Bapak Mariono dari Cikarang, silakan Pak. Alhamdulillah Dr. Jose bisa bergabung. Maaf. Jadi gini Dok, saya lihat di situs-situs tentang Syiah dan Sunni itu di adu domba gitu. Apakah ini salah satu strategi dari Zionis gitu Dok untuk melemahkan persatuan umat Islam itu Dok? Yang pertama itu. Ini yang kedua, mana dengan peran Arab Saudi sendiri yang menurut saya ya, tapi seakan-akan diam gitu Dok dengan kejadian di Palestina gitu Dok. Ya, mungkin itu aja Dok. Baik. Terima kasih Bapak Mariono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mariono dari Cikarang. Ini pertanyaannya, apakah isu peperangan Syiah Sunni ini salah satu kegiatan Zionis sendiri untuk memecah belah umat Islam? Satu. Dan bagaimana peran pemimpin-pemimpin Arab melihat kejadian di Gaza? Ya, kalau persoalan Syiah Sunni ini saya nggak mau masuk ke dalam persoalan substansial. Ya. Tapi saya ingin melihat persoalan strategis secara secara peperangan aja. Kita lihat misalnya yang melakukan peperangan yang cukup melelahkan buat Israel itu ada 2. Ya, satu perang 2006 antara Hizbullah melawan Israel. Dan itu luar biasa, Israel dipukul mundur setelah masuk ke Lebanon Selatan. Bahkan Syekh Hasan Nasrullah itu sempat menghitung dengan hitungan untuk membuktikan bahwa mereka bisa menghancurkan kapal elektronik Israel. Terbukti. Dan terbukti. Ya. Nah, kemudian perang 21 hari dengan Hamas. Dan itu juga membuat mereka terpukul. Nah, ini menarik.
Jadi ada dua peperangan yang cukup lama yang membuat mereka lelah. Kalau kita orang Islam, kita biasa-biasa saja menghadapi hal ini. Karena kita pernah belajar dan pernah membaca bahwa rata-rata peperangan yang dilakukan umat Islam yang mengalami kemenangan adalah peperangan antara kelompok kecil dan kelompok besar. Kecuali perang Hunain kan, di mana kita merasa banyak jumlah lalu dikalahkan oleh Allah gitu. Nah, kita lihat Hizbullah misalnya. Hizbullah ini jelas batu sandungan besar bagi Israel. Dan dia menguasai Lebanon secara politik. Lebanon Selatan atau utara? Semuanya, Lebanon. Semuanya. Dia memang di Lebanon Selatan tapi secara politik menguasai Lebanon sebenarnya. Karena dia berhasil bermain cantik secara politik, membuat kolaborasi dengan beberapa kelompok-kelompok politik. Dan bagi Israel berat gitu untuk tetap membiarkan Hizbullah eksis di utara mereka. Dan Israel tahu bahwa Hizbullah ini suplainya dari Suriah. Ya taruhlah dari Iran, pasti lewat Suriah kan. Atau taruhlah dari Rusia, pasti lewat Suriah. Ya kan? Alurnya lewat situ. Alurnya lewat Suriah. Karena nggak mungkin Rusia misalnya membantu Hizbullah mendaratkan kapalnya, melego jangkarnya di perairan Lebanon. Karena pesawat-pesawat tempur Israel itu menghajar sampai ke Tripoli. Bukan Tripoli Libya ya, Tripoli Lebanon. Nah oleh sebab itu Suriah mempunyai peranan penting di dalam support Hizbullah. Di Suriah ada sebuah rejim yang sudah lama berkuasa. Namanya rejim Assad. Bashar al-Assad. Bashar anaknya, sebelumnya Hafez. Bapaknya sebenarnya lebih galak dari anaknya. Anaknya agak lembut sedikit sebenarnya kan. Pada sebelum terjadi kekacauan ini. Dan jelas peranan Suriah di dalam mengimbangi kekuatan Barat di Timur Tengah itu menjadi penting dilihat bukan saja oleh Iran misalnya, tetapi oleh negara-negara seperti Cina dan Rusia. Mereka tidak ingin kehilangan kontrol 100% terhadap Timur Tengah tanpa mereka bisa menanam kaki. Mereka mengambil pelajaran dari persoalan Libya misalnya. Mereka tidak bisa membela apapun terhadap Libya. Oleh sebab itu mereka tidak ingin kehilangan Syria lagi. Oleh sebab itu mereka support rezim ini dengan totalitas yang luar biasa. Dan Amerika juga support yang melawan rezim ini dengan totalitas luar biasa. Bahkan mengirim pasukan bayaran Blackwater. Ya kan? Tapi yang menariknya mereka menggunakan dua negara Arab, yaitu kan Saudi Arabia dan Qatar untuk membantu. Baru-baru ini saya baca Lebanon menangkap kapal yang berbendera Mesir yang membuat senjata untuk membantu lawan dari Bashar Assad. Nah, secara strategi sulitlah kita mengatakan Suriah akan dilepas begitu saja oleh Iran, oleh Cina, oleh Rusia ke tangan Barat. Nah, cuma ada beberapa orang yang inginkan konflik ini ditarik ke persoalan agama. Persoalan antara Syiah dan Sunni. Nah, kalau kita dengar pendapat banyak orang yang secara militer mengerti dengan persoalan militer, tentu tidak akan tertarik dengan pendapat persoalan Syiah Sunni ini. Karena hakikatnya ini persoalan perebutan teritorial dan pengaruh di Timur Tengah. Itu saja sebenarnya. Intinya adalah jika Barat bisa menguasai Suriah, maka akan bisa menguasai Iran begitu ya. Habis Timur Tengah begitu. Ya, habislah pengaruh mereka di Timur Tengah. Nah, itu kata kuncinya sebenarnya. Tapi pertanyaan orang banyak, Dok, kenapa bangsa-bangsa Arab cuma bisa diam aja melihat kejadian penindasan Zionis kepada saudaranya di Palestina? Dan yang menarik juga di sana kan juga ada negeri Arab Saudi. Notabene di sana juga ada pusat kiblat umat Islam. Iya, saya pribadi bersama teman-teman ya, Pak Farid juga di Mesir menunggu kita masuk ke Gaza untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza saat itu hanya bisa menonton televisi dengan hati yang gundah gulana gitu. Sampai ketika pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Mesir, saya tidak tahan untuk tidak memotong pembicaraan duta besar kita dengan Menteri Luar Negeri tersebut. Karena pembicaraan duta besar terlalu banyak seremonialnya dan saya tidak sabar untuk menunggu bagaimana jawaban dari Wakil Menteri Luar Negeri Mesir pada saat itu.
Sampai saya katakan, excuse me, Your Excellency, saya bilang. Saya adalah ahli bedah, ini tim saya, tim bedah, lengkap dengan peralatan, siap melakukan operasi pembedahan, kita membawa obat-obatan, dan kita siap masuk. Tolong izinkan kami. Dan itu membuat Pak Duta Besar kurang senang saat itu. Jawabannya waktu itu bagaimana? Wakil Menteri Luar Negeri Mesir, dia bilang begini, loh, Anda siap? Siap, besok pun kita siap, kita bilang. Mana daftar obat Anda? Malam ini saya kasihkan. Itu kita tulis di buku kita, pengalaman waktu ke Gaza, di Jalan Jihad Sang Dokter itu. Bagaimana dialog kita dengan Wakil Menteri Luar Negeri Mesir pada saat itu. Karena kita betul-betul merasa, waduh, saya punya keahlian, orang dibantai, orang luka-luka, saya nggak bisa bikin apa-apa. Cuman bisa melihat dan gemes. Gemes. Dan itu dialami oleh jutaan rakyat Mesir. Bahkan ada seorang ustadz yang ikut rombongan kami, dia bisa menangis di depan televisi. Begitu dia bisa masuk Gaza, dia langsung lega gitu. Masuk aja lega dia. Takutnya hilang. Ya? Takutnya hilang. Takutnya hilang. Ini ada berita menarik ya dok ya. Ketua Persatuan Ulama Islam Dunia, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, menegaskan kembali kabar gembira hilangnya Israel dan kembalinya Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa ke tangan bangsa Arab dan umat Islam. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa Israel akan hilang pasti dan mereka akan keluar dari Palestina, dan kita semua sedang menunggu hari itu. Ia memperingatkan bahwa Palestina tidak akan bisa berperang sendiri melawan penjajah, sebab Israel memiliki senjata yang bisa digunakan untuk memerangi Arab secara keseluruhan. Bagaimana mungkin Palestina bisa menghadapinya? Ia menyerukan agar Arab memiliki sikap membela Palestina dalam menghadapi hantu liar Israel, sebab Barat sangat mendukung negara Zionis itu sekuat tenaga. Jangan kalian menerima kehinaan dan jangan serahkan saudara-saudara kalian kepada musuh Allah. Zionis di seluruh dunia membela Israel dengan kekuatan, harta, politik, senjata, dan media. Kenapa kita tidak menolong Palestina? Begitu tanda Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Masya Allah. Ya, Kita hanya bisa menghela nafas. hanya bisa mengenal. Ini kita. Jadi pendapat Syekh Yusuf Qaradawi ini adalah pendapat yang diyakini oleh banyak pejuang. Ya. Satu saat Israel akan kalah. Cuma masalahnya kita ikut nggak dalam gelombang mengalahkan Israel itu. Tapi banyak juga orang suatu saat Israel akan kalah. Diajak berjuang, ini nanti tunggu waktunya Israel juga akan kalah gitu. Gak mau ikut berjuang. Itu persoalan kan. Nah, persoalannya kan gini, Allah tuh menyediakan jalan. Ya. Ya, ini kan persoalan jual beli dengan Allah. Ya. Persoalan jual beli ini kan jelas Ya. bagi Allah kan. Ini kan jalan, ini jalan lah. Ini jalan untuk mencapai kemuliaan di dunia dan akhirat. Anda mau ikut nggak? Ya. Kalau nggak ikut juga nggak apa-apa. Allah nggak kurang kehebatannya kok. Tapi kalau kita ikut, kita akan ikut dalam suatu rombongan besar untuk memperoleh kemuliaan. Itu kata kuncinya. Benar. Apakah kita mau ikut ya? Kembali lagi masing-masing dok. Ini ada pertanyaan yang masuk dok dari Bapak Abdullah. Assalamualaikum Dr. Yose Rizal. Bagaimana untuk mengcounter atau mempressure kekuatan ideologi kufur, toghut, jaringan Zionis Israel, sosialis, sekuler, kapitalis di semua aspek kehidupan di seluruh dunia. Di seluruh dunia Islam yang pemimpin-pemimpinnya jadi antek-antek Zionis. Kita perlu memutus pola pikir umat dengan ideologi Islam yang kafah. Pembinaan menyatukan visi, misi, fikroh, thariqoh yang dicontohkan Rasulullah dengan syariah khilafah. Itu solusinya di dunia Islam. Afwan jazakallah. Sangat setuju dengan syariah khilafah. Ya. Dengan kita adanya khilafah, insya Allah kita dibela dalam pelaksanaan syariat agama kita. Cuma cara mencapainya bagaimana? Nah, ini menjadi bahan diskusi yang cukup alot dan memerlukan energi, ketulusan dan keikhlasan untuk mewujudkannya. Baik. Nah, masalah pemimpin yang jadi antek-anteknya. Sebenarnya kita tahu pasti, dengan banyaknya Israel melanggar resolusi PBB, tidak dihukumnya Israel atas penggilasan
saudari Rachel Corrie. Penyerangan kapal Mavi Marmara di perairan internasional. Tidak tegasnya pemimpin-pemimpin dunia mengutuk Israel. Itu memberikan indikasi kepada kita bahwa secara negara sulit kita mengharapkan pembelaan untuk persoalan Palestina. Makanya timbullah gerakan-gerakan civil society. Sekarang di Eropa bergerak pemahaman bahwa tanah Palestina untuk Palestina. Jadi bukan two state solution, one state solution. One state solution itu untuk orang Palestina. Jadi bukan lagi berdampingan Israel sama orang Palestina hidup, karena mereka sudah mulai menyadari nilai-nilai Zionis itu sangat eksklusif yang tidak bisa disandingkan dengan nilai peradaban manusia. Siapa yang bisa menerima we have the promised land, we are the chosen people, we have a right to perform preemptive strike? Siapa yang bisa terima? Tapi orang Islam sendiri banyak yang kemakan dengan isu itu, Dok, ya. Padahal di Al-Quran sendiri kan dibilang, kalau tidak salah, arti detailnya saya kurang ingat, tapi Allah tidak akan menghadirkan suatu kaum yang baru melebihi kaum sebelumnya. Kalau nggak salah ada di Al-Quran seperti itu intinya ya, intinya ya, Dok, ya. Jadi kalau mereka bilang chosen people itu suatu yang salah kali ya, Dok? Iya, chosen people itu kan orang yang bertakwa. Bukan berdasarkan etnis, berdasarkan kebangsaan atau berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan ketakwaan kepada Allah SWT. Kalau orang Israel bertakwa kepada Allah, dia the chosen people. Enggak bertakwa, enggak ada artinya apa-apa. Baik, Dok, kalau kita bicara tentang masalah Palestina, tidak terlepas dari Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam yang ada di sana. Sangat betul. Nah, ini beberapa pemimpin ilegal Yahudi mengumumkan kampanye secara luas terkait pengumpulan dana untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangun kuil Sulaiman di sana. Dalam kampanye tersebut, mereka mendapat dukungan penuh dari pemerintah Zionis, yang kemudian orang-orang Yahudi yang di sana bernyanyi dan menari-nari dalam lingkaran, dan mereka meneriakan penghinaan rasis terhadap warga Muslim dan juga orang Arab. Pertanyaannya adalah, ini kan Masjidil Aqsa di depan mata kita, negara-negara Arab tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana, Dok? Mungkin halaan nafas lagi. Iya. Jadi ya Allah, itu pertanyaan seperti itu banyak, Mas, sebetulnya. Tadi saya rangkum, kenapa kita nggak bisa berbuat apa? Ini banyak, Dok, pertanyaan seperti itu. Iya, karena kita belum layak menang oleh Allah SWT. Itu persoalannya. Bayangkan ada seorang ulama atau beberapa ulama yang menganjurkan supaya orang Palestina keluar dari Palestina. Kalian nggak mampu menghadapi Israel, ya udah supaya jangan dizolimi, keluar, hijrah katanya. Waduh, saya bilang nih, ya Allah, bagaimana ini? Baik, ya. Dok, ini kan di Palestina sendiri terkenal dengan, kalau kata media Barat, disebut bom bunuh diri. Tapi kalau kita menganggapnya adalah bom-bom syahid yang dilakukan oleh para penduduk Palestina. Ada yang mengatakan bahwa bom-bom seperti ini haram karena memang tidak diajarkan dalam Islam dan ini merusak diri sendiri. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini diperbolehkan karena Rasulullah SAW pernah menyuruh sahabatnya untuk menghancurkan barisan musuh. Lalu pertanyaannya adalah, orang-orang Palestina apakah karena sudah tidak berdaya lagi atau hanya ini yang bisa dilakukan sehingga untuk mematikan serdadu Israel secara banyak mereka melakukan seperti ini? Bagaimana, Dok? Kalau ingat bom syahid ini kita ingat Saddam Hussein. Saddam Hussein ini memberikan kompensasi kepada keluarga yang melakukan bom syahid. Jadi saudara kita ini memang antik juga nih. Di satu sisi dia mempunyai mempunyai karakter yang begitu, yang satu sisi dia begini cara itunya. Jadi setiap bom syahid itu dikasih keluarganya uang. Dan kita melihat waktu masuk Irak itu, kita lihat Abu Ghraib ya. Itu adalah tempat pelatihan orang-orang Palestina. Jadi melatih senjata di sana, di camp Abu Ghraib sebelumnya. Nah, saya mungkin bercerita aja, saya nggak masuk ke persoalan fikih lah ya. Di Afghanistan, ketika perang melawan Rusia, itu ketika Rusia masuk ke kampung-kampung di Afghanistan, itu biasanya mereka akan memperkosa perempuan-perempuan Afghanistan. Sehingga satu saat mereka meminta fatwa kepada ulama. Bagaimana mereka menghadapi kebuasan tentara-tentara Rusia ini. Akhirnya ulama bukan ulama umum Afghanistan ya, beberapa daerah yang memang terkena persoalan seperti itu membolehkan mereka
bertempur mati-matian sampai mati dengan tentara Rusia, atau melakukan mengakhiri hidup mereka. Saya nggak tahu caranya bagaimana supaya tidak diperkosa dan tidak dipermalukan. Kira-kira begitu. Jadi ini kausalistik ya, tidak berlaku umum, tapi kita lihat kasus per kasus. Seperti yang juga dilakukan oleh Muhammad Toha ketika menghajar gudang senjata sekutu di Bandung. Ya kan, dia menceburkan diri supaya gudang itu meledak. Baik. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Mulkan di Bekasi. Assalamualaikum Pak Yose Rizal. Apa nama organisasi jaringan Zionis di Indonesia? Dan siapa-siapa orang Yahudi yang bisa mempengaruhi kebijaksanaan di Indonesia? Jazakallah. Kalau ingin tahu nih mengenai organisasi jaringan Zionis di Indonesia, bisa baca bukunya Heri Nurdi, bisa baca bukunya Pak Z.A. Maulani, bisa baca bukunya seorang sarjana di Malang yang tesisnya mengenai perkembangan Freemasonry di Indonesia. Ya, sebagai ilustrasi aja, ya, organisasi superficial mereka itu ada Rotary Club, ada Lions Club, Bohemian Club ya. Bohemian Club, Samaritan dan lain sebagainya. Tapi yang terkenal Rotary dan Lions ya. Ini organisasi yang dibentuk untuk proses ta'aruf. Ya, proses ta'aruf itu basic lah, supaya mereka mengenal dulu, saling mengenal, lalu nanti pelan-pelan ditanamkan nilai-nilai Freemasonry. Setelah baru mereka dibayar nih. Baru mencapai level mungkin 33 ya di dalam level Freemasonry, level tertinggi gitu. Tapi kalau pengen lihat, banyaklah peninggalan mereka. Di Surabaya ada ya gedung Bapenas ya. Kemudian juga di Padang ada, di Mojokerto juga ada, banyak sekali. Biasanya ini mendompleng kepada misi VOC. Karena VOC sendiri adalah sebuah perusahaan yang dibangun oleh 7 orang Yahudi. Dan mereka sebenarnya mendompleng agama Protestan untuk misi-misi mereka gitu. Jadi VOC itu perusahaan company BUMN. BUMN. Aduh. Masih banyak Kang Firman? Masih banyak. Silakan Kang Firman. Ini kembali lagi, mungkin ini tragedi yang berhubungan dengan Ordo Novus Seclorum. Pertanyaan dari Pak Yon dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yose, bisakah tolong diceritakan mungkin secara singkat tentang peristiwa Holocaust? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau cerita singkat, tapi saya ingin mengajak Pak Yoyon baca bukunya Hitler, The Mein Kampf. Mein Kampf, ya. Supaya Pak Yoyon tahu bagaimana kenapa Hitler sangat marah terhadap Yahudi ini. Ya, setelah Perang Dunia Pertama, Hitler itu melakukan pengamatan terhadap perekonomian Jerman. Dan dia merasa bahwa persoalan ekonomi Jerman ini runtuh karena persoalan adanya sekelompok orang kecil ini. Dan itu tertanam di hati dia. Sehingga ketika dia berkuasa, dia menganggap orang-orang ini parasit. Oleh sebab itu harus dimusnahkan. Gitu. Baik. Dok, ini itu gambaran umumnya. Tapi ini lebih baik baca buku Mein Kampf lah. Ya, ada di luar jilid tuh. Bisa dibeli. Udah jadiin satu jilid ya tuh, Dok. Jilid lengkap ya? Sekarang sudah ada. Baik, menarik kalau cerita Hitler, Dok. Ini sejarah, mungkin ini sebagai perbandingan aja, dokter mungkin bisa bercerita, apa benar Hitler itu meninggal di Indonesia, di rumah sakit di daerah Surabaya? Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Karena memang saya tidak tahu. Tapi yang jelas di Indonesia ini ada jejak-jejak tentara SS. Ya, kalau nggak salah. Tentara elitnya Hitler. Elitnya Hitler. Dalam rangka memburu pentolan-pentolan Freemasonry di Indonesia. Oke Dok, kita kembali lagi ke topik yang awal tentang Ordo Novus Seclorum. Biasanya mereka membinasakan atau menyingkirkan atau membuat fitnah kepada figur-figur yang dianggap bertentangan atau melawan kepentingan mereka. Ya, jadi menarik ya. Ketika mereka membentuk Freemasonry, mereka bergerak di bawah tanah. Ya. Jadi orang menuduh kita kalau membicarakan itu ini persoalan konspirasi. Tapi ketika kita membicarakan Israel lobby terhadap kebijakan luar negeri Amerika, sulit orang membantah bahwa ini ada dan sulit orang mengatakan hanya ini persoalan konspirasi. Karena
mereka begitu terang-terangan ya, terang-terangan untuk mengumumkan eksistensi mereka, membentuk organisasi-organisasi resmi untuk mempengaruhi kebijakan, terutama kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang agresif. Kira-kira begitu. Oke, mungkin untuk ini masih banyak pertanyaan, tapi sepertinya kita harus break dulu sebentar untuk kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hadir. Baik, ikhwan dan akhwat dimanapun Anda berada, HM720 Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat di daerah Jabodetabek dan sekitarnya, ikhwan dan akhwat di daerah Semarang dan sekitarnya masih bersama Abu Khalifah, Kang Firman Muslim Taher dan Dr. Jose Rizal jurnalis dalam acara Jose Show. Kita berbicara tentang Novus Ordo Seclorum atau Yahudi dan sebagainya. Oke dok, ini kita beralih ke Indonesia. Indonesia negara yang mayoritas Muslim. Ya betul. Agama negara Muslim terbesar di dunia. Ya. Tapi sepertinya tidak ada utak-atik dari tangan mereka ya. Indonesia masih aman-aman aja. Oh tidak. Sejauh ini. Tidak. Tidak juga dok. Dia masuk bersama VOC ke sini kan. Paling sekarang ini kita ngerasakan cuma dampak ekonomi sedikit. Waktu krisis kemarin Indonesia tetap aman dok. Nggak seperti negara-negara lain. Oh, enggak dong. Mas, Kalau kita lihat ya, ya. dibanding Malaysia, babak belur kita. Iya babak belur. Nah kita lihat nih, kenapa Mahathir bisa menahan gempuran spekulan ini? Karena dia mengerti siapa yang menyerang. Kenapa bisa demikian? Coba baca bukunya, tipis cuma bukunya. Nama judul bukunya itu adalah The Malay Dilemma. Di situ dia jelaskan bagaimana ekonomi dunia, bubble ekonomi dunia dan lain sebagainya. Jadi dia tahu siapa yang memainkan perekonomian dunia ini. Nah Indonesia nggak tahu, dia bikinlah floating rate. Sedangkan Malaysia langsung dia fixed rate, ya kan? Dia lebih selamat dari kita babak belur sekian tahun, ya kan? Nah kita bisa bertahan bukan karena kehebatan kita mengatur ke ekonomi, karena kehebatan tukang nasi goreng, tukang pecel lele, ya. Orang yang berbisnis cash and carry itu ya? Cash and carry itu dan tidak memerlukan bantuan bank. Apa di Indonesia nggak ada dok tokoh yang mengerti gerakan mereka ini? Oh ada. Salah satu Bung Karno misalnya kan. Kok di era sekarang ini? Ada, misalnya Bu Siti Fadila Supari, ya kan. Nah dia mempelajari betul soal transfer dari bahan-bahan penelitian atau virus ya. Oleh sebab itu dia melawan hegemoni yang sudah bertahan 50 tahun. Apa yang disebut dengan global influenza surveillance network. Yang isinya kalau ada suatu negara atau satu daerah terkena virus influenza harus mengirim virus sampel itu ke WHO. Dan mungkin mereka sedikit tersinggung ya waktu Ibu Siti Fadila mengutak-atik Bu Namru Siti itu mengirim sampel ini. Ya. Bu Siti tahu ternyata sampel itu oleh WHO dibagi ke perusahaan obat swasta dan ke laboratorium militer Amerika. Lab militer ya? Ya, lab militer Amerika di New Mexico, Los Alamos ya. Apa hubungannya antara kesehatan dengan militer? Nah, ini yang menarik. Di Amerika itu, Namru itu di bawah militer, ya, Naval Medical Research Unit. Masalah-masalah vaksin ini di bawah militer. Di bawah Departemen Pertahanan. Di Indonesia yang di bawah Departemen Kesehatan saja. Mereka sudah berpikir lebih maju bahwa ada persoalan-persoalan kesehatan saja, ada persoalan-persoalan perang biologi. Nah, Indonesia tidak siap dengan persoalan perang biologi. Itu persoalannya. Nah, Bu Siti mengetahui persoalan ini. Saya nggak tahu entah dari mana dia dapat info bahwa hasil sampel itu dia dibagi oleh WHO ke dua tempat tadi. Punya datanya Bu Siti itu? Iya. Makanya dia tulis di bukunya kan. Itu dia tulis di bukunya. Dan dia menulis buku itu dalam keadaan official Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bukan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Saat menjabat. Jadi. Saat menjabat. Dan yang memberi kata sambutan adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kalau kita lihat kok, kenapa yang diutak-atik cuman Bu Siti Fadila? Ya, ketika beliau menjabat menteri, beliau sangat
dibanggakan oleh banyak orang karena mampu melawan hegemoni yang sudah bertahan sekian tahun dan menang dalam perundingan-perundingan WHO tingkat tinggi di Swiss. Ya. Dia berhasil menggalang kekuatan, termasuk menggalang kekuatan dari Eropa untuk mengalahkan Amerika, satu-satunya pendukung hegemoni ini. Dan itu kalah Amerika. Sampai sedemikian ya, Dok? Iya, sampai kalah Amerika di dalam sidang-sidang WHO itu. Oke, Dok, kenapa sekarang sampai bisa terkena kasus? Apa satu sisi Bu Siti sedemikian baiknya, satu sisi ada kelemahannya juga? Apa kasus ini sebenarnya rekayasa? Karena dianggap, wah ini figur yang berani nentang kita ini. Bu Siti pernah mengatakan departemen yang termasuk agak repot persoalan penyelewengan itu adalah Departemen Kesehatan. Makanya teman-teman dari Forum Umat Islam mengirim waktu itu Saudara Munarman untuk memberikan nasihat pada Bu Siti bagaimana supaya hati-hati dalam mengelola keuangan Departemen Kesehatan. Karena beliau sedang menantang kekuasaan besar di dunia ini dan bukan tidak mungkin beliau dicari-cari, dicolek-colek, dicukil-cukil kesalahannya, kemudian dijatuhkan dengan kesalahan yang membuat integritasnya jatuh di mata masyarakat. Padahal pada saat itu dia dianggap pahlawan bagi masyarakat, termasuk di kalangan militer sekalipun. Karena persoalan contoh misalnya, penutupan Namru itu tidak berani militer melakukan. Intelijen pun sudah tidak nyaman. Iya. Militer tidak nyaman, tapi tidak berani. Nah yang berani adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang bernama Siti Fadila Supari. Dan dia tutup Namru itu beberapa hari sebelum Presiden mencopot dia menjadi menteri. Dengan surat keputusan menteri. Pada saat penutupan itu memerlukan izin Presiden tidak, Dok? Oh tidak, itu kan izin menteri aja. Tidak, fit. Jadi Presiden bersih ya? Presiden bersih. Bersih ya. Ini sebetulnya lagi lumayan hangat juga ya, Dok ya. Kalau kita mau membahas mengenai Ibu Siti Fadila ini. Di satu sisi terlihat bahwa dibeberkan di koran ya, Dok ya. Bahwa beliau melakukan tindakan korupsi seperti penunjukan langsung yang ditunjuk seolah-olah kelompok Ibu Siti Fadila. Di satu sisi kita melihat jasa beliau yang menutup Namru. Kemudian merubah MTA itu. Ya. Tapi banyak juga orang yang bilang, janganlah kita buta, walaupun dia orang baik, tapi ada salahnya juga, dan sekarang salahnya baru kelihatan. Ya. Nah, sebetulnya ini salahnya di-create, atau salahnya ketutupin itu, Dok? Bu Siti itu pernah ngomong begini, ternyata di departemen itu banyak rekening-rekening yang tidak resmi. Jadi rupanya asing itu kalau bekerja sama dengan departemen-departemen tertentu, itu bantuan itu masuk bukan ke rekening resmi, tapi ke rekening yang memang sengaja dibuat untuk rekening. Kayaknya sempat ada di koran juga ya, Dok ya, kalau nggak salah. Padahal itu kebijakan yang dipromot oleh asing kan. Nah, cuma yang menarik adalah ketika dia ingin melengkapi buffer stock, ya, stok penyangga untuk bencana, dia melakukan penunjukan langsung untuk melengkapi itu berdasarkan bencana yang ada di Kota Cani waktu itu ya, kalau nggak salah. Iya. Coba bayangkan, orang lagi bencana, buffer stock kurang, kalau ditenderkan berapa lama prosesnya? Iya. Sedangkan buffer stoknya nggak boleh kosong. Oleh sebab itu penunjukan langsung menurut hemat saya diperlukan. Taruhlah tidak diizinkan, kalau saya jadi Ibu Siti, walaupun nggak diizinkan, tetap saya tunjuk langsung. Saya bilang persetan dengan peraturan, yang penting orang selamat dulu. Iya begitu. Iya. Kalau kita sebagai pemimpin kan gitu. Kita concern terhadap masyarakat kita. Peraturan bisa kita langgar untuk how to save these people gitu. Tapi bukan di peraturan juga ada dasar-dasar yang boleh penunjukan langsung. Ya taruhlah nggak ada misalnya. Okay. Taruhlah nggak ada. Sebagai seorang pemimpin harus berani ngambil risiko. Nah sekarang ada untuk bencana. Makanya saya bertanya, apakah semuanya, contoh misalnya pengadaan alat telekomunikasi, penyadapan di KPK dan di Polri, apakah itu melalui tender atau penunjukan langsung? Apakah tidak ada di departemen lain hal yang begitu?
kebijakan yang diistimewakan karena untuk tujuan yang lebih spesifik gitu. Nah kalau seandainya Ibu Siti dengan penunjukan langsung itu terbukti menerima duit, ya salah dia kan? Salah dia. Tapi kalau dia menunjuk langsung, dia tidak ada menerima imbalan, kemudian tidak menyebut nama PT-nya, saya rasa ya ini namanya kesalahan yang dicukil-cukil. Kesalahan yang dicukil-cukil untuk menjatuhkan seorang pahlawan. Karena sebelumnya dia dianggap pahlawan lah. Iya. Berani melawan hegemoni dunia gitu. Kalau saya menyebutnya sebagai kekuatan novus ordo seclorum di bidang kesehatan. Karena perusahaan farmasi ini banyak dikuasai oleh orang-orang novus ordo seclorum ini. Oke dok, apakah langkah-langkah positif, kita berbicara langkah positif dulu yang dilakukan Ibu Siti Fadilah. Banyak langkah-langkah positif Ibu Siti Fadilah justru ditutup. Saya nggak tahu pasti ini. Karena ada satu langkah lagi yang dilakukan Ibu Siti untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi pabrik-pabrik farmasi itu yang mempunyai pangsa besar itu harus membuat pabrik di sini. Jadi jangan bikin pabrik di luar lalu cuma jual barang di sini. Kantornya cuma 3 kali 4 meter kata Bu Siti kan. Pabriknya di tempat lain dia pasarnya di sini jutaan, kantornya cuma 3 kali 4 meter di sini. Nah, kan nggak banget gitu. Jadi Ibu Siti meminta supaya dia bangun pabrik. Dan ini dianggap mempersulit bisnis. Tapi sebenarnya tujuannya mulia. Untuk alih teknologi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Nah ini nampaknya setelah beliau lengser kayaknya kebijakan ini digergaji kayaknya. Gitu dok ya. Ini dok, ini sebetulnya kita pengen membahas banyak juga ini. Cuman kita telat menanyakannya. Ya Mas Abu Khalifah mengenai Ibu Siti Fadilah ini. Berhubung dengan waktu kita sepertinya akan menyudahi. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sebuah pertanyaan. Yang menurut saya ini pertanyaan ini selalu ada setiap acara dengan Dr. Yose. Pertanyaannya dari Bapak Hendro di Bekasi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kenapa pemerintah Indonesia dalam pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza dukungannya nggak jelas atau setengah-setengah? Itu pertanyaan itu selalu ada loh dok. Iya, jadi ingin saya jelaskan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendro. Dukungan pemerintah Indonesia ada dalam bentuk kebijakan. Nolong kita, kedutaan kita di Mesir menolong kita untuk memperoleh izin masuk ke Gaza ya. Tapi dalam bentuk materi uang, ingin saya sampaikan itu memang tidak ada. Ya. Jelas tidak ada. Jadi uang yang dibutuhkan untuk membangun rumah sakit ini betul-betul berasal dari 100% rakyat Indonesia. Tidak sepeser pun dari pemerintah, tidak sepeser pun dari asing. Jadi pembangunan rumah sakit Murni Indonesia di Gaza patut dibanggakan oleh masyarakat Indonesia juga ya dok ya. Karena satu-satunya negara yang jelas komitmennya setelah perang 2009 yang membangun infrastruktur di Gaza. Masya Allah. Dan ini murni bantuan dari rakyat Indonesia. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Bisa bang. Ada cerita-cerita menarik ya. Boleh. Seorang tua datang ke sini dengan terseok-seok ingin mengantarkan Rp20.000 karena dia tidak punya ATM. Tapi di sisi lain ada juga yang menelpon ingin memberikan 150 juta misalnya. Subhanallah. Ada lagi anak SD yang membongkar celengannya dengan jumlah recehan yang luar biasa banyaknya. Datang ke Mercy. Kita tanya kenapa menyumbang, karena dia ingin menolong saudaranya di Palestina. Masya Allah. Kepada ikhwan-ikhwan yang kebetulan saya tahu mas, masalah itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah tua yang datang ke radio kami untuk membantu ikhwan kita di Palestina dan donasi 20.000. Terima kasih banyak Bapak kami ucapkan. Terima kasih juga kepada Ibu yang tiba-tiba menelpon kami, meng-email kami, menanyakan mau memberikan sumbangan untuk rumah sakit sana sebesar 150 juta. Subhanallah. Subhanallah, ini sebelum ditutup satu lagi Alhamdulillah sudah kita terima Ibu, Alhamdulillah sudah kita arahkan, bukan diarahkan, memang fokus ke sana ya dok ya. Ini sebelum ditutup ada satu Pertanyaan. bukan pertanyaan, Pernyataan. tapi pernyataan dari Ibu Susi di Jakarta Selatan.
Assalamualaikum Dr. Yose. Waalaikumsalam. Saya bangga punya orang Indonesia seperti Anda, berjiwa sosial yang tinggi. Saya senang dengar apa-apa yang dari Dr. Yose tentang Gaza. Dr. Yose, saya selalu berdoa untuk Mercy dan Anda agar selalu dikasih kekuatan, kesabaran, dan keberkahan dalam hidup. Insya Allah Ibu, terima kasih. Oke dokter, sebelum kita akhiri perbincangan ini, kata-kata penutup terakhir dari Dr. Yose. Tentu kita fokus di Ordo Novus Seclorum. Mungkin kata-kata penutup mengenai Ordo Novus Seclorum. Kita ambil dalam bahasa Inggris lah ya. Iya dok. The Israel lobby is the antithesis of a cabal or conspiracy. It operates out in the open and proudly advertises its own cloud. Ya. Yang artinya? Artinya terserah pada masanya. Baiklah. Oke, berhubung waktu sudah melampaui batas semestinya, bagaimana? Baik. Iya. Baik, ikhwan dan akhwat, terima kasih buat kebersamaan kita di hari ini. Akhirul kalam, Abu Khalifah dan Kang Firman Muslim Tahir serta Dr. Jose Rizal jurnalis undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah, dan ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.